Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifki Akbari Hukum Keluarga, di channel yang dimana kita akan ngawal teman-teman sampai lulus menjadi bagian dari keluarga besar Mahkamah Agung. Oke, mungkin ada teman-teman sebagian yang sudah melakukan pendaftaran berkas, dan aku doain semoga berkasnya aman-aman aja, nggak ada sesuatu hal yang terlupa atau yang dapat menggugurkan teman-teman untuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap SKD. Oke guys, ini menjawab yang gue lakuin setelah pendaftaran berkas. Apa sih bang yang dilakuin setelah pendaftaran berkas gitu kan, sambil menunggu waktu SKD? Menurutku pertama itu kita tuh harus punya motivasi untuk buat apa sih kita ini jadi PNS gitu loh. Karena motivasi ini penting, motivasi ini yang jadi penjaga kita ya untuk senantiasa istiqomah ya. Senantiasa kita ngejaga ritme belajar kita, semangat kita tetap konsisten. Biar kita tahu nih, apa aja sih keuntungan jadi PNS. Mungkin banyak kayak keuntungannya. Pertama tentu uang pensiunan, ini kan yang diincar orang-orang kan. Banyak orang tuh kerja, dia pakai otot ya. Ketika badannya udah nggak bisa lagi gitu ya, udah nggak bisa lagi dia untuk bekerja, maka dia nggak dapat penghasilan, terus dia nggak pernah investasi. Nah lalu gimana di hari tuanya, nggak punya pemasukan? Sedangkan kalau kalian jadi PNS, kalian tuh punya uang kan, dapat tunjangan pensiun ya, dapat uang pensiun. Banyak kita ngelihat alumni dari PNS itu ya masih tetap dia pensiunan dapat uang gitu. Bahkan nenekku aja tetap dapat uang gitu di umurnya 70-an mau ke 80. Kan setidaknya itu ada pemasukan lah, bisa untuk menjamin baik diri kita maupun keluarga kita nanti ketika kita sudah tiada, itu masih tetap dapat uang pensiunan. Itu ya penting. Terus buat kalian yang belum tahu, sebulan tuh ada 3 kali uang masuk. Wah seriusan bang? Kalau orang tuh, dulu aku kerja di swasta ya, itu kerja gajiannya sekali aja gitu ya. Kalau di PNS kalian dapat 3 kali gaji. Pertama, gapok, gaji pokok, biasanya ini ada di tanggal 1. Terus yang kedua itu ada tunjangan makan, uang makan itu. Ya ini tanggal 7 lah ya. Terus ada tunjangan kinerja, ini tanggal 15. Jadi bisa kupastikan sih kalau misalkan teman-teman hidupnya nggak flexing, hidupnya normal-normal aja gitu ya, nggak tiap hari ke kafe, ini sangat cukup nih buat teman-teman yang jomblo. Bahkan teman gue tuh kalau dia nabung tuh dia keluar negeri, dia masih jomblo nih, keluar negeri dia kan. HP-nya dulu biasa aja Xiaomi, langsung beli iPhone. Laptopnya biasa aja, nggak punya laptop, langsung beli Apple. Karena ya 3 kali gajian bos. Bayangin coba, kamu 3 kali gajian dalam sebulan. Ya itu jadi motivasi. Wah gue dapat uang pensiun nih. Wah gue sebulan bisa dapat 3 kali uang masuk nih. Jadi dompet kosong tuh hampir menjadi hoax ketika kalian jadi PNS. Ya. Terus yang enaknya lagi, bosmu bukan atasan. Bos kita itu masyarakat. Jadi sehebat-hebatnya bos itu dia nggak bisa mencat gitu bos. Beda kalau kita di karyawan swasta gitu kan. Mau salah bosmu ya kan, tetap aja kita karyawannya kita dibantai aja. Dulu bosku tuh ada 3, tetap aja, padahal yang salah sih mereka aja bertiga itu. Tetap yang disalahin siapa? Bawah. Tapi kalau kamu jadi PNS di Mahkamah Agung gitu kan, siapa bos kita? Dia kan cuma memberi bimbingan ya, dan dia itu paling 2 tahun udah pindah lagi. Jadi kita nggak ada bos tetap dari awal sampai akhir gitu. Ya bos kita tuh masyarakat, dan ini yang aku tanamkan betul. Jadi aku tuh memberikan pelayanan terbaik itu kepada masyarakat gitu.
service excellent terhadap pimpinan juga penting. Cuman yang bos kita sejatinya itu ya masyarakat. Kita kan dibayar pakai uang pajak ya. Jadi yang layani dengan baik yaitu kepada masyarakat gitu. Enak ya? Nggak ada bos. Lu kerja nggak ada bos gitu kan. Mereka cuma ngarahin aja kan ini tanggung jawab kita kan. Ya punya atasan sih, cuman ya tanggung jawab kita. Itu santai sama negara gitu tanggung jawab. Terus apa? Misalkan jomblo. Kebanyakan laki-laki insecure kamu bos. Ngelamar. Biasanya cewek-cewek zaman sekarang tuh pinter-pinter. Kerjaannya lebih mapan gitu. Udah lebih pinter, lebih mapan gitu kan. Terus kamu yang sekarang belum PNS, kerjaan masih honorer atau belum kerja gitu ya. Ini nggak merendahkan ya maksudnya. Tapi ada hal yang lebih. Dulu aku juga kayak honorer sih. Bilang kita outsourcing dulu aku di PLN sebelum masuk PNS ini. Beda rasanya ketika kamu karyawan PLN asli sama outsourcing gitu loh. Beda kamu PNS sama kamu honorer gitu loh. Ada perlakuan-perlakuan yang nggak dirasain sama honorer gitu kan. Nah, poin tambahan untuk melamar orang ini, ya ini ya agak bercanda-canda ya. Tapi ini penting bos. Beda orang hargain kamu kerja di mana sekarang? Wah, aku outsourcing. Beda orang tuh. Kamu di mana sekarang? Aku di Mahkamah Agung. Wah, honorer kah? Enggak, PNS di Mahkamah Agung. Itu beda bos orang lihat. Dan aku pernah dirasain di bawah itu. Aku juga pernah ngerasain di jadi PNS sekarang kan. Jadi kalau kalian mau diangkat derajatnya, kalau kalian ini kerjanya belum mapan, maka ini saatnya ngerubah kalian gitu. Saatnya ngebahagiain, bang, gue latar belakang keluarga gue, bang, kurang mampu, ya ini saatnya gitu loh. Jadi jangan sampai nyanyiakan waktu kalian gitu ya. Oke. Dan yang selanjutnya ya mudah untuk beribadah. Mau agama kalian apa ya. Kalau aku tuh hampir setiap hari misalkan pagi datang ya. Bahkan nih kalau aku di pengadilan agama ada disuruh ngaji dulu ya. Ngaji gitu kan. Ada waktu untuk ngaji. Terus siang tuh 10:30 itu bisa izin, nggak perlu izin bahkan, ya udah sholat duha aja gitu. Yang penting lagi-lagi pelayanan pada masyarakat udah aku laksanakan semaksimal mungkin, nggak ada yang dilayani lagi, pergi sholat duha gitu. Terus waktunya azan sholat berjamaah, bahkan lingkungannya kondusif. Kalau di pengadilan agama ya sama aja sih kayaknya di pengadilan negeri. Jadi seperti itu ya. Kenapa kamu harus jadi PNS? Dapat uang pensiunan, gaji sebulan 3 kali, nggak ada bos. Aku tuh orang yang merdeka, aku tuh nggak suka kalau ada bos. Nggak tahu kenapa. Makanya aku lebih baik dulu tuh aku hidup sendiri aja lah, bikin rumah tahfiz kayak buatku sendiri kan, nggak ada yang ngatur, aku bosnya gitu kan. Nah jadi PNS ini enaknya gitu, nggak ada bosnya sih. Mereka cuma ngarahin kita ngerjain apa enggak ya suka-suka kita gitu kan. Cuman ya aku lagi-lagi kalau aku ngerjain masyarakat terbantu, ya udah berarti ini harus kukerjakan selama yang disuruh itu yang berguna gitu loh. Kadang Sabtu Minggu aku disuruh aku nggak mau ngerjain gitu loh, karena ya itu waktu libur bos. Beda kalau kayak aku di karyawan swasta kemarin, mau Sabtu Minggu kah, mau lagi tidur kah, angkat siap bos, segera merapat siap, ngasih jempol, mau sakit kah mau enggak, karena kita dibayar sama atasan kan. Kalau ini kan yang bayar masyarakat. Jadi nih ya, kenapa kamu harus jadi PNS? Lu bisa lebih mudah beribadah, lu punya nilai lebih kalau kamu ngelamar orang, misal kalian jomblo, nanti di masa tua lu dapat uang pensiunan, di masa sekarang lu terjamin 3 bulan 3 kali masuk, dan lu nggak ada bos dalam tanda kutip ya. Selanjutnya, don't waste your time, jangan buang-buang waktumu gitu. Yang pertama aku lakukan ketika aku dapat motivasi kan, akhirnya aku deh, karena waktu itu aku mau nikah kan, kayaknya aku perlu ganti kerjaan yang ada jaminan hari tua gitu. Walaupun kerjaan waktu dulu ya sama aja gaji-gajinya sama sekarang kan, cuman kan kayak kayaknya aku perlu menjamin untuk di masa tua deh.
ada kerjaan yang tetap gitu kan. Nah, akhirnya hal-hal yang membuang waktuku dari pendaftaran untuk menuju ujian SKD itu kuhentikan. Dari maraton drakor ya gitu ya, drama Korea itu ditonton semua gitu kan. Waktu itu aku tonton semua itu kayak aduh, kayak buang-buang waktu gitu loh, bikin ketagihan lagi, apalagi di per episode di akhir-akhir jam-jam akhir tuh kayak pengen nonton lagi ya. Nah ini nih kalau bisa nih di stop. Terus game online, dulu ketagihan Mobile Legend dari season 2 main sampai season 20-an, ya ternyata nggak menghasilkan apa-apa gitu ya, karena mainnya ya kalau kalian main standar-standar aja, nggak pemain profesional, ayolah berhenti aja lah ini ya. Karena kalian ya kudu jadi PNS gitu di sini. Terus nongkrong tanpa hasil ya, kalau nongkrong nggak dapet uang gitu kan, nggak dapet ilmu, nggak dapet manfaat, ya kurang-kurangin aja lah. Karena semua sampai kapan kalian nongkrong gitu ya. Terus yang terakhir scrolling sosmed, kalau bisa sih di selama itu bukan informasi, kurang-kurangin lah sosmed gitu loh ya. Karena ini tahapan kita gitu kan, wah kita ini udah mau menuju PNS nih, kita udah daftar, apa nih yang harus kulakuin. Pertama aku harus motivasi, banyak lah motivasi teman-teman kalau lihat PNS, bahkan kalau di Mahkamah Agung tuh motivasinya sangat disupport untuk bisa menjadi kuliah di luar negeri, itu disupport banget. Makanya angkatanku tuh harus pakai TOEFL kan. Nah itu udah kerja sama Australia, Mahkamah Agung, sama Arab Saudi. Ini kesempatan kalau kalian masuk PNS, kalian lebih dipermudah untuk datang ke sana kan. Mungkin ada plot-plot tertentu untuk PNS beda sama yang masyarakat umum ya. Ketika lu udah punya motivasi, kalian lihat nih, koreksi diri sendiri, wah ini ada beberapa hal yang kayaknya nggak penting deh, ini nggak menunjang aku untuk menjadi PNS gitu kan. Maksudnya kapan lagi bos, ada 1600 sekian ya, 1669, itu banyak itu, masa sih nama kalian nggak ada masuk gitu kan. Ya makanya agak bener-bener lah belajarnya. Setelah aku waktu itu udah aku hilangin kayak main-main Mobile Legend, udah lah aku hapus-hapusin aja, baru aku langsung make your schedule ya, jadi ngebuat timeline belajar gitu ya. Pertama, kapan sih waktuku bisa belajar, nah itu kalian harus tentukan tuh, nggak bisa 24 jam aku, apalagi kalau kami yang kerja, aku kerja dulu jam 8 pulang jam 4, terus aku ngajar pagi tuh jam habis subuh sampai jam 6. Nah, gitu ya. Terus habis itu pulang sore aku ngajar lagi sampai jam ba'da maghrib. Jadi aku punya waktu tuh cuma di jam 20.00 sampai jam 23.00, 3 jam lah. Nah 3 jam ini, nah kapan kalian, kok aku bagi waktu itu, sejam pertama aku belajar TWK, istirahat 10 menit, belajar TIU, belajar TKP. Jadi ini kalian harus bagi waktu-waktunya, nggak bisa nantilah aku belajar apa gitu kan. Tentuin pokoknya jam 20 sampai jam 20, dari jam 8 sampai jam 9 aku belajar TWK, dari jam 9 sampai jam 10 aku belajar TIU, dari jam 10 sampai jam 11 aku belajar TKP. Itu aku mind mapping belajarnya. Jadi kalian kapan waktuku bisa belajar, ya cuman bisa di malam hari. Kalian bagi lagi kapan belajar TWK, TIU, TKP, nah kalian bagi ini jam sekian, jam sekian, jam sekian. Terus saranku latihan soal setiap hari. Belilah buku. Ya, belilah buku. Kalau nggak ada PDF. Aku juga sering nge-share PDF di grup Telegram kita kan. Aku share nih materi TWK, TIU, TKP. Kerjakan setiap hari gitu ya. Kalau ada yang bingung gitu ya, kalian lihat YouTube. Banyak kok YouTube itu. Penjelasannya banyak betul lah gitu kan. Jadi kalian nggak ada ruginya sih kalian nonton YouTube. Pokoknya tiap hari nih, no, sejarah bahasa Indonesia, bahkan sebelum tidur biasanya aku TWK ini aku kasih di terakhir. Karena TKP ini aku bilang wah ini kayak nggak terlalu penting aja dipelajarin gitu kan. Jadi sebelum tidur aku dengerin tuh cerita sejarah BPUPKI, sejarah
PPKI gitu. Secara sejarah perang Padri gitu kan. Ya itu bakal keluar gitu. Jadi aku harus dengerin tidur. Terus ikut kelas. Ya kumpulin uang lah. Banyak kelas-kelas itu yang kayak pejuang CPNS lah, kelas bisa jadi CPNS, bisa CPNS, jadi CPNS. Nah, ASN apalah gitu. Kalian ikut karena kenapa perlu ikut? Karena nanti kalian ada latihan kayak latihan CAT. Jadi ngerjain CAT. Nah, ini penting nih biar kalian terbiasa ngerjainnya. Jangan kalian nggak pernah ngerjain tiba-tiba kaget nanti ketemu komputer. Mungkin soalnya sama, cuman kayak nggak familiar aja sama komputernya gitu. Nah, itu penting kalian ikut kelas. Terus apa? Kumpulin uang untuk SKB. Karena kemungkinan besar 80% kalian ujian SKD di kota sendiri mungkin. Itu bisa SKB-nya di kota orang lain gitu. Di kota orang lain itu kan berarti kalian kan harus beli akomodasi, tiket pesawat gitu ya. Akomodasi. Kayak aku kemarin akomodasi 3 juta. Itu baru akomodasi itu. Kaltim ke Kalsel. Terus uang buat makan di sana 500.000 berarti. Dan nggak lulus sih waktu itu, sedih ya itu. Nah tapi ini kalian harus prepare karena banyak yang nggak ikut SKB. Loh kenapa nggak ikut SKB? Mereka nggak punya uang untuk ke tempat ujiannya. Kasihan juga ya. Iya karena itu, karena kan otomatis di SKB nanti kan pesertanya itu tinggal 1.600 kali 3 ya, sekitar 5.000 lah aku bilangnya, 5.000-an. Nah sekitar 5.000 aja gitu kan, nggak mungkin di setiap daerah ada, mungkin di tempat-tempat tertentu, daerah-daerah yang ibu kota. Nah nanti yang dari daerah ya mau nggak mau kalian ke ibu kota, maka harus prepare nih uang. Kalian harus nabung, nggak cuma belajar tapi harus nabung juga ya. Yang terakhir, tingkatin ibadah. Mau agama lo apa, kalau Islam kalau agama ya berbakti sama orang tua lah. Ya dulu agak nyolot-nyolot dikit sama orang tua ya minta maaf ini ya, karena hampir 95% sih aku akuin aku tuh hoki bisa lulus. Ya itu berkat apa? Berkat doa orang tua. Kalau yang Islam ya sholat duha gitu ya. Kalau ke gereja rajinin ke gereja. Yang laki-laki yang jarang nggak pernah ke masjid sering-sering ke masjid. Kenapa bang? Emang ngaruh lah ya. Yang menentukan kita ini kan Tuhan yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Gampang banget buat kita yang nggak belajar sama sekali tiba-tiba lulus. Ternyata yang lainnya syarat administrasinya gagal semua gitu kan infonya nggak jelas kan. Tinggal kita yang benar sendiri kita lulus gitu kan. Jadi inilah beberapa langkah yang menurutku yang harus kalian lakuin ketika lu udah melakukan pendaftaran. Cari motivasi supaya semangatmu terus konsisten. Kedua ya jangan buang waktumu. Dan yang ketiga adalah bikin jadwal dari sekarang. Bikin jadwal. Biasanya aku di HP itu kutulis nih. Tiap pagi itu ada checklist-checklistan. Ya. Sudah belajar TWK, TIU, TKP, sama latihan soal. Udah tiap hari nih. Kalau sudah selesai TWK aku belajar TIU udah selesai TKP, latihan soal. Gitu ya diulang-ulang. Dan insya Allah sih kalau kayak gini yakin lah teman-teman. Aku kemarin dapetnya 417 ini. Ini ya lumayan kecil lah. Aku peringkat berapa ya? 1000-an gitu, 1017. Aku yakin teman-teman yang nonton video ini nanti udah akan juga nilainya bisa lebih tinggi dibandingkan ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.